의협회 반응은 어떻습니까? 네, 의협 역시 정부 안으로는 2자 학번, 2호 학번 교육이 불가능하다고 강조하면서 정부 Seiring dengan kekuatan tim Garuda yang terus bertambah, Timnas Indonesia saat ini benar-benar muncul dengan harapan baru. Kehadiran para pemain anyar dalam diri Emil Audero, Dean James, dan Cui Pelupesi yang telah sah menjadi WNI kini siap untuk membela Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertambahnya pemain berkualitas seperti Emil Audero CS dalam skuad Timnas Indonesia diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional. Salah satunya tentu kualifikasi Piala Dunia 2026 yang kini masih dijalani. Selain itu pun ada agenda besar lainnya seperti AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027 hingga mengangkat peringkat Timnas Indonesia ke 100 besar FIFA dan juga 10 besar Asia dalam FIFA Matchday. Hal ini tentu merupakan cita-cita besar seluruh bangsa Indonesia dan demikian pula dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo menegaskan bahwa komitmen dilakukan untuk mendukung semua proses naturalisasi untuk kepentingan prestasi olahraga nasional. Dan kini pun setelah resmi memegang paspor Indonesia, selanjutnya PSSI bergerak cepat untuk mendaftarkan Cui, Dean, dan Emil ke FIFA untuk mengurus perpindahan federasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia di laga bulan ini. Nah, kehadiran 3 pemain keturunan anyar tersebut juga berdampak besar pada harga pasaran total skuad Garuda yang melejit sampai 10 kali lipat hingga permalukan si tetangga yakni Malaysia. Berdasarkan data dari Transfer Market, harga pasaran Timnas Indonesia yang berisikan 27 pemain mencapai di angka 30,95 juta euro atau setara 547 miliar rupiah. Namun jumlahnya meningkat menjadi 36,8 juta euro atau sekira 650 miliar rupiah setelah memasukkan nama Emil Audero, Cui Pelupesi, dan Dean James. Harga pasaran fantastis ini membuat skuad Harimau Malaya kalah hampir 10 kali lipat dari Timnas Indonesia, di mana bermodalkan 25 pemain yang mentas di Piala AFF 2024 lalu. Harga pasaran pemain Timnas Malaysia berada di angka 3,78 juta euro atau sekitar 66,9 miliar rupiah. Untuk skuad FIFA Matchday pada Maret 2025 ini, Federasi Sepak Bola Malaysia kabarnya akan merilisnya pada esok hari atau lusa. Namun jika pun ditambahkan dengan pemain-pemain lain seperti Arif Aiman atau Dayan Kos, diperkirakan hanya menambah 2 hingga 3 juta euro saja. Hal itu berarti harga pasarannya masih terpaut jauh dari Timnas Indonesia yang kini menempati posisi ke-7 termahal di Asia. Sebagai informasi, di posisi puncak harga pasaran Asia, ada Timnas Jepang yang mempunyai harga pasar mencapai 280,50 juta euro atau sekira 4,94 triliun rupiah. Mengekor di tangga kedua ada Korea Selatan yang memiliki harga pasar sebesar 158,15 juta euro atau sekira 2,79 triliun rupiah. Diikuti Uni Emirat Arab di tempat ketiga dengan 47,95 juta euro atau setara 847 miliar rupiah. Kemudian Uzbekistan di posisi keempat dengan harga pasar 47 juta euro atau sekira 830 miliar rupiah. Di tempat kelima ada Iran dengan 46,65 juta euro atau sekira 824,6 miliar rupiah. Dan terakhir atau di posisi ke-6 ada Timnas Australia dengan harga pasar 39 juta euro atau sekira 689,4 miliar rupiah. Melihat ini sekarang harapannya tingginya harga pasar Timnas Indonesia berbanding lurus dengan prestasi yang bakal diraih terutama dalam gelaran terdekat di babak ketiga kualifikasi nanti. Memang jika melihat daftar yang ada sekarang, skuad besutan Patrick Kluivert akan dinominasi dengan para pemain keturunan.
Bertaburnya pemain keturunan ini membuat media asing menyoroti hal tersebut dan cukup menyayangkan tersisinya para pemain lokal meskipun masih ada beberapa yang juga dipanggil ke timnas. Nama yang cukup menjadi sorotan dalam pemanggilan kali ini adalah Asnawi Mangkualam yang dulunya merupakan andalan Garuda dan bahkan merupakan kapten di era Sintayong. Asnawi disebut beberapa media asing masih cukup layak untuk dipanggil oleh Coach Patrick menilik performanya di musim ini yang terbilang cukup moncer di Liga Thailand. Namun demikian, segala keputusan tetap kembali kepada sang pelatih dan Asnawi pun telah mengirim pesan berkelas di Instagram pribadinya yang seakan merespon pemanggilan dari pemain Garuda dengan membahas hasil laga dari Port FC, klub yang dibelanya. Ya, diketahui pemain berusia 25 tahun itu baru saja membawa Port FC meraih kemenangan tipis 2-1 atas Muang Thong United di Liga Thailand musim ini pada 9 Maret lalu. Tampil sebagai starter dan bermain selama 90 menit penuh di posisi bek kiri, ia sukses mengantarkan Port FC naik ke peringkat 5 klasemen sementara. Ya, terlepas dari segala hal tentang pemilihan pemain yang dilakukan oleh Coach Patrick, kedatangan penasihat teknik anyar PSSI Jordi Cruyff diyakini bakal diproyeksi untuk menggembleng para pemain lokal untuk membangun sepak bola tanah air. PSSI sebelumnya menjelaskan bahwa tugas yang akan diemban anak dari Johan Cruyff tersebut adalah memastikan kualitas dan juga konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia timnas. Mantan pemain Manchester United itu juga akan melakukan pendekatan lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi sepak bola Indonesia, lalu juga kolaborasi dengan pelatih Patrick Kluivert untuk optimalisasi strategi prestasi dari skuad Garuda. Selain hal tadi pun, selanjutnya adalah reformasi metodologi pelatihan dan juga memberikan usulan teknis ke PSSI dan Badan Tim Nasional plus terlibat proses penentuan dari Direktur Teknik PSSI. Tentu saja tugas berat bakal diemban oleh Jordi Cruyff dalam menjadi jembatan antara pihak manajemen klub ataupun federasi dengan pelatih kepala untuk mempertimbangkan segala kebijakan. Coach Patrick Kluivert pun juga dalam misi besar meloloskan Indonesia ke Bangun Dunia yang mana hal itu tak bisa dianggap enteng oleh jajaran staf timnas di era saat ini. Segala perjalanan Garuda untuk melaju ke ajang kelas dunia akhir-akhir ini memang semakin menarik perhatian dunia, tak terkecuali Korea Selatan. Gencarnya Federasi Tanah Air melakukan naturalisasi pemain untuk memperkuat skuad Garuda membuat media Korea Selatan Sportscan menyoroti peningkatan level sepak bola timnas Indonesia dalam beberapa waktu belakang. Menurut mereka, peningkatan tersebut tentu dipengaruhi oleh banyaknya pemain naturalisasi yang saat ini memperkuat skuad Garuda. Menurut media negeri gingseng itu, pemain seperti Tom Hai, Miss Hilgers, Calvin Verdong, Nathan Chuaon, Ivar Joner, dan juga lainnya jelas membawa kualitas tim semakin meningkat. Bahkan juga kekhawatiran soal penjaga gawang timnas Indonesia yang sempat dirasakan telah sirna setelah bergabungnya Marten Pas dan juga Emil Audero. Langkah cemerlang yang dilakukan oleh Indonesia ini dinilai media Korsel membuat tim Garuda yang sebelumnya dipandang sebelah mata menjadi kuda hitam Asia yang memberikan ancaman nyata buat tim kuat yang ada di benua kuning saat ini. Hasil mencuri 3 poin dari Arab Saudi di matchday terakhir November lalu juga menjadi bekal positif menjelang duel menghadapi Australia di Sydney nanti. Media-media asing bahkan juga memberikan pesan kepada calon lawan untuk tidak meremehkan potensi yang dimiliki oleh skuad Garuda di era sekarang.